Itu tadi cuplikan laga Gini versi Kongo yang berakhir 3-1 untuk Gini. Mereka lah yang akan menjadi lawan timnas U23 Indonesia pada jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti. Laga Indonesia kontra Gini merupakan pertaruhan bagi kedua tim untuk lolos ke Olimpiade Paris. Inilah pertemuan dua negara dari kutub berbeda, mewakili Asia Tenggara dan Afrika Barat. Bagi Indonesia, kemenangan akan mengulangi kisah sukses 68 tahun silam saat tim sepak bola kita main di Olimpiade Melbourne, Australia. Sebelum kick-off, sejam lagi kita akan diskusikan peluang timnas Garuda U23 kontra Gini bersama koordinator Save Our Soccer. Ada Akmal Marhali. Mas Akmal, terima kasih sudah bergabung. Sama-sama. Saya mau panggil apa, Mas, Om, atau Kak? Panggil nama saja. Nama saja, oke. Kemudian melalui sambungan Zoom ada mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Pak Iwan, selamat malam. Malam. Oke, selain Pak Iwan juga sudah bergabung mantan kiper timnas, ada Mas Markus Horison. Mas Markus, selamat malam. Malam. Oke, terima kasih sudah bergabung malam ini ramai. Saya senang sekali nih kalau dialognya ramai begini. Saya akan menuju ke Pak Iwan terlebih dahulu. Jadi timnas malam ini akan bermain tanpa sang kapten Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. Kira-kira bagaimana nanti performance dari timnas kita? Terima kasih. Malam teman-teman. Ada Mas Akmal dan kiper legendaris kita. Malam. Jadi kita memang disayangkan dua pemain lini pertahanan tidak bisa main malam ini ya, Ridho dengan Justin. Tentunya pasti akan sedikit mengganggu, namun kami yakin STI sudah menyiapkan penggantinya. Kabarnya Dewangga juga ada di sana, kemudian juga nanti ada Komang, kemudian Ferrari ya kalau nggak salah. Yang jelas anak-anak pasti akan tahu bagaimana memblok serangan-serangan dari pemain Gini ya. Yang jelas malam ini saya harapkan mereka bermain tanpa beban. Nothing tulus. Memang kebetulan yang diunggulkan adalah lawan kita di pengamat sepak bola rata-rata ya. Tapi ini bola ya. Dalam pertandingan apapun bisa terjadi dan saya punya keyakinan nanti malam akan memberikan penampilan terbaik untuk bangsa Indonesia. Dan kita akan sangat bangga bisa lolos setelah 68 tahun ya. Dari Olimpiade sekali di Melbourne. Itu kira-kira analisa dari saya. Saya yakin STI sudah menyiapkan antisipasi untuk mengganti Ridho dengan Justin Hubner untuk bisa memblok serangan-serangan dari lawan kita. Oke, saya akan langsung ke Akmal deh kalau gitu. Jadi kira-kira mereka akan main tanpa beban nggak? Ya, harus tanpa beban main karena sejatinya penampilan Indonesia sudah sangat luar biasa ya. U23 ini bisa lolos ke semifinal Piala Asia dengan dengan mengejutkan. Kalau majalah atau koran Prancis Lausanne Opus mengatakan Indonesia ini tim pengacau, mengacaukan semua prediksi, tiba-tiba bisa lolos sampai semifinal. Dan di semifinal itu kan kalau kita lihat Jepang pernah juara, Irak pernah juara, Uzbekistan pernah juara, Indonesia debutan. Artinya ini sudah prestasi luar biasa buat tim U23 kita. Kalau kemudian sekarang kita harus berjuang lagi untuk lolos ke Olimpiade, ini adalah perjuangan yang harus dijalankan dengan penuh motivasi. Memang ada problem sedikit adalah kelelahan fisik yang sekarang disebutkan oleh Sintayong. Ada kelelahan fisik, kelelahan mental para pemain karena turnamen Piala Asia kan dalam waktu seminggu aja kita main 3 kali dan ini sangat menguras energi para pemain. Ditambah lagi kita 2 kali main dengan perpanjangan waktu kan 120 menit. Nah, kalau faktor fisik ini bisa ditangani, saya pikir kita bisa memberikan perlawanan Gini. Gini ini kan sama dengan statusnya dengan Indonesia. Dia peringkat 4 Piala Afrika, kita peringkat 4 Piala Asia. Kalau lihat perjalanan Gini sejatinya tidak begitu luar biasa ya. Mereka hanya sekali menang lawan Republik Kongo. Selebihnya partai pertama mereka kalah 2-1 lawan Maroko. Kemudian mereka kalah lawan Ghana. Kemudian di semifinal mereka kalah dari Mesir. Di perebutan tempat keempat mereka kalah dari Mali. Artinya perjalanannya secara statistik hampir sama dengan Indonesia. Tinggal bagaimana tim kita ini bisa memanfaatkan momentum yang kita miliki saat ini. Bisa main lepas kata Pak Iwan, itu yang paling penting. Karena selama ini kalau mentalnya terbebani itu pemain tidak mampu mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Kalau saya katakan
Pokoknya STY selalu tetap yakin kita bisa memberikan penampilan terbaik di playoff melawan Gini. Oke, kalau gitu pertandingan-pertandingan sebelumnya main dengan beban dong? Tidak, kita dari awal-awal ketika Piala Asia kita tanpa beban untuk kemudian makanya tampil luar biasa. Kita kalah dari Qatar 0-2, kemudian kita mengejutkan lawan Australia dengan menang 1-0. Kemudian kita bikin kejutan lagi lawan Jordania menang 4-1. Yang paling luar biasa saya melihat peak performa pemain waktu itu adalah ketika kita mengalahkan Korea Selatan. Di situ anak-anak tampil luar biasa heroiknya, kemudian sangat padu dan bermain sangat terorganisir sekali gitu kan, sampai kemudian pelatih Korea Selatan saja sampai marah-marah kepada para pemainnya karena menganggap remeh Indonesia. Itu yang kemudian menjadi menjadi modal kita untuk lolos ke semifinal, tapi kemudian kita kalah lawan Irak 1-2 di perebutan tempat ketiga. Nah inilah kekalahan ini harus dilupakan oleh para pemain. Kita harus fokus menghadapi Gini, karena tim ini kalau kita lihat materi pemainnya sangat wah dan sangat luar biasa. Market value-nya bahkan kita setengahnya dari mereka. Mereka market value-nya sampai 168 miliar, sementara kita 83 miliar. Artinya materi pemain mereka juga rata-rata dari 27 pemain yang dipanggil, 20 diantaranya main di luar negeri, gitu kan. 4 main di Prancis, kemudian 3 main di Turki, 2 main di Yunani, 2 juga main di Belgia, masing-masing main 1 di Spanyol, di Swiss, kemudian juga di Kosovo, di di Tunisia, termasuk juga main di Irak. Nah, ini kan materi pemain mereka kalau kita lihat luar biasa. Tapi kan sepak bola, kata Pak Iwan benar tadi, sepak bola ini bukan hitungan matematik gitu. Tinggal bagaimana kita bisa menerapkan semua strategi pelatih di lapangan, plus yang penting tampil tanpa beban. Jangan ada kemudian rasa takut, rasa minder untuk menghadapi tim yang dalam tanda kutip bertabur bintang. Oke, saya tanyakan ke Mas Markus. Mas Markus, jadi semudah itukah kita melupakan laga-laga sebelumnya? Kita kalah beruntun. Semudah itukah kita mengalahkan sehingga kita bisa all out hari ini kira-kira? Mas Markus, kami belum bisa dengar suara Mas Markus dari studio. Nah, itu dia. Silakan. Halo. Seperti kita ketahui ya, saya yakin buat Garuda Muda, apalagi mental sudah top lah, udah 1000% mereka. Saya yakin mereka mentalnya sudah kuat walaupun lawan ini tim dari Afrika. Yang kemudian yang pasti jangan sampai anak-anak ini sampai terpengaruh oleh permainan para tim Guinness, tim Afrika. Karena kita tahu sendiri tim Afrika ini berbeda sama tim-tim lainnya, tim Eropa, tim Asia. Mereka mempunyai ciri khas tersendiri. Tim Afrika ini mereka lebih banyak bermain individu, mereka lebih banyak mendribling, melatih 1-2 pemain, bahkan mereka sambil lari, sambil running, sambil bisa syuting, Nah, itu yang harus diperhatikan sama lini pertahanan Garuda Muda nih. Makanya tim Afrika ini sebenarnya tidak bagus-bagus juga, karena rata-rata pemain mereka juga walaupun main di Eropa, tapi mereka bukan pemain pilihan tim inti gitu. Sama kita juga, banyak pemain Eropa juga kan. Jadi saya pikir ini mental memang harus disiapkan, tapi saya yakin mental anak-anak Garuda Muda sudah sangat siap walaupun menerima kekalahan 2 kali terakhir. Tapi dengan pertandingan terakhir ini saya yakin mereka all out akan tampil habis-habisan melawan Guinea untuk lolos tiket Olimpiade. Oke, kalau Mas Markus katakanlah bermain ya malam ini tanpa Justin Hubner dan juga tanpa Rizky Ridho, bakal tenang nggak kira-kira? Ya yang pasti mungkin Coach STY punya strategi ya. Mungkin penggantinya Nathan digeser ke belakang, mungkin Dewangga akan diplot sebagai posisi gelandang bertahan. Cuma saya khawatir apabila nanti lini pertahanan ini salah satunya mungkin ada yang kartu merah atau cedera ini, saya tak khawatirnya penggantinya ini mungkin Dewangga yang nanti ditarik ke belakang gitu. Kita nggak tahu gelandang bertahannya mungkin akan Rida itu pasti akan merubah lagi permainan tipe permainan Garuda Muda, karena kita tahu permainan Garuda Muda ini sebenarnya sudah sangat klop ya. Waktu di Qatar mereka kerjasama kompak, kerjasama tim yang sudah bagus, mereka kombinasi 1-2 sentuhan sudah bagus. Saya pikir ya mudah-mudahan lini pertahanan kita tidak ada yang cedera, tidak ada yang di kartu merah, karena waktu di Qatar kemarin
saya ngelihat pertandingan di Qatar itu banyak sekali kartu merah yang dibuat oleh mungkin VAR ya, kita tahu VAR ini memang sangat ketat sekali gitu. Mhm. Di saat laga-laga playoff seperti ini, kira-kira faktor apa yang paling menentukan, Mas? Fisik kah atau mungkin mental? Kalau fisik udah pasti ya Mbak, Mhm. tapi kita ketahui di Prancis ini rumah kedua bagi tim Afrika ya. Kalau kita Indonesia rumah kedua kita tuh Qatar ya mungkin bisa kita bilang ya, Timur Tengah ya. Tapi di negara Afrika, Prancis ini negara apa rumah kedua bagi mereka. Mereka sudah Mhm. sering bermain di Prancis, mereka sudah tahu cuacanya di Prancis, sedangkan kita di Perancis itu sangat mungkin sekarang musim dingin ya kalau nggak salah, dan sana bermain jam 3 siang karena di sorenya itu maghribnya itu sekitar jam 8 malam waktu Mhm. di sana gitu, jadi agak lama siang sama sorenya itu, karena kemarin kita waktu Piala Tolun kita kan di Perancis, jadi kita pernah sekali melawan tim Ghana, tim Afrika, tapi yang saat ini pemainnya hanya Ferrari, Oki, Mhm. Naka, sama Arkan Fikri. Cuma 3 alumni itu aja yang kemarin Piala Kolon itu melawan tim Ghana. Dan kita ketahui memang sangat, walaupun kita menang lawan Ghana kemarin di turnamen Tolun, tapi ya ini kan berbeda. Karena ini kan turnamen untuk menuju tiket Olimpiade. Mhm. Oke, saya akan menuju langsung ke Pak Iwan. Pak Iwan, jadi kalau berbicara soal mentalitas ya, sudah setangguh itukah mental para pemain kita, Pak? Perlu saya sampaikan kembali ya, diulang kembali. Pada saat kita, kami, Ketua Umum dan semua EXO dan perangkat PSSI akan mengontrak Sinteyong, Mhm. STY, memang faktor yang paling diutamakan dia akan melatih adalah menggembleng mental. Mhm. Betul, mentalnya itu harus mental petarung, mental pemenang, ya, mental juara, dan tidak kenal lelah dalam lapangan ya. Jadi tidak ada baru masuk kita udah takut lewat lawan, nggak ada lagi tuh ya. Dulu mungkin masih ada kan. Saya dengar itu dari anak-anak kita pemain-pemain ya. Jadi mental diutamakan. Yang kedua itu adalah disiplin. Disiplin dalam bermain, disiplin dalam latihan, disiplin macam-macam semua ya. Ini luar biasa ST ini ketat sekali. Kemudian yang terakhir adalah fisik. Bagaimanapun mereka bermain bagus, skill, strategi, teknik, taktik, dan sebagainya. Kalau fisiknya tidak menunjang, baru babak kedua ada kedodoran. Tapi sekarang kan kita lihat, mereka luar biasa. Kemarin waktu perpanjangan kita lawan Korea kan juga itu berapa ratus menit itu. Mungkin Mhm. bisa 150 menit dia main, ya, belum penaltinya. Jadi dia fisiknya udah cukup oke, sudah bisa mengimbangi ya. Nah, kembali kepada mental mereka, sebenarnya sekali lagi, mental mereka ini dari awal kan sudah katakan, mereka betul-betul sudah terlihat bahwa mental mereka adalah mental petarung, Mhm. tidak kenal lelah. Kita lihat bahwa pertandingan-pertandingan dari mulai kita kalah lawan Qatar, betul posisinya kita kan menang tuh lawan Qatar itu. Tapi ya sekali lagi kan situasi di lapangan mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana pemimpinan di sana ya gitu. Yang Mhm. jelas kalau mental dia sudah siap Sudah untuk siap. melakukan yang terbaik dalam pertandingan malam ini malam gini ya. Jadi sekali lagi dan fisik pun mereka sudah siap meskipun kelelahan karena memang padatnya Piala Asia kemarin ya. Tapi sekali lagi ini bola. Apapun Mhm. bisa terjadi meskipun itu rumah kedua dari Gini di Prancis, kan Afrika ada jajahan Prancis rata-rata ya. Tapi Mhm. sekali lagi ini bola. Insya Allah kita doakan terbaik mereka dengan mental baja, mental juara, dan insya Allah fisik pun saya yakin mereka tetap prima dengan disiplin yang kuat sehingga nanti bisa memberikan terbaik bagi bangsa Mhm. Indonesia ya. Itu harapan saya. Apalagi Ya. ya, apalagi harus berhadapan dengan cuaca ya Pak ya. Di Qatar tuh 30 derajat Celcius, kemudian datang ke Paris kurang lebih 11 derajat ya kalau tidak salah ya. Artinya ini kemudian jadi tantangan sendiri juga untuk timnas kita berlaga nanti. Kita akan lanjutkan dialog dan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Prime akan kembali usai jeda.